Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين جماعة رحمكم الله. قال بعض العلماء إن الله عز وجل قد قدر في الحياة الدنيا لا يخلو بالحكمة في حياة الدنيا. Para ulama menyampaikan sebuah nasihatnya bahwa apa yang telah Allah ciptakan, apa yang telah Allah tentukan, dan apa yang telah Allah jadikan di dalam kehidupan ini adalah yakhlu bil hikmah. Tidak pernah kosong dari sebuah hikmah, sebuah pelajaran, sebuah tarbiyah, sebuah tazkirah, pengikat, pendidikan, dan sebagai satu bahan tafakkur dan muhasabah. Tidak terkecuali jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi dan dialami secara langsung dan sekaligus oleh saudara-saudara kita, insyaallah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diambil oleh Allah, insyaallah mudah-mudahan termasuk bagian dari orang-orang yang disyahidkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apa-apa yang menimpa, kata Allah, menimpamu, yang terjadi di bumi dan di dalam diri kamu sendiri, illa fi kitabin min qabli an nabraha, semuanya sudah tertulis dan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di kitab Lauhul Mahfuz. Allah sudah memberikan sebuah catatan tersendiri tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya bagi Allah hal demikian itu sungguh-sungguh amat mudah. Bukan hanya mungkin Cianjur yang kecil, alam semesta raya saja itu digenggam sama Allah. Sehingga jamaah rahimakumullah, apa sebenarnya yang bisa kita ambil sebagai sebuah tazkirah, pembelajaran bagi kita? Ada apa di balik ini? Allah memberikan, boleh jadi tidak hanya musibah secara dalam bentuk gempa, dan musibah-musibah yang lain yang seringkali tidak kita perhatikan. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah, yang pertama dan utama, ketika musibah terjadi baik kepada diri kita ataupun saudara-saudara kita, itu mengingatkan kepada kita bahwa alam ini milik Allah, bukan milik kita, bukan milik seorang pemerintahan, bukan milik seorang penguasa, bukan milik orang-orang yang punya pangkat dan jabatan. Semuanya milik Allah. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, walillahi mulkus samawati
samawati wal ardh wa ilallahil masir. Dan milik Allah lah seluruh kerajaan langit dan bumi. Wa ilallahil masir, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam semesta yang berjalan, baik langit dan bumi termasuk bintang dan seluruhnya, itu adalah milik Allah. Dan bagi Allah itu mudah, idza amruhu shay'an ayyaqulu lahu kun fayakun. Termasuk diri kita itu adalah milik Allah. Tidak pernah bahwa tangan ini adalah milik kita, mulut ini adalah milik kita, mata ini adalah milik kita, semua adalah milik kita. Karena konsekuensi logis hukumnya, ketika sesuatu dimiliki oleh seseorang, maka dia bisa mengaturnya. Kalau memang mulut ini, mata ini adalah milik kita, oke, kita atur. Hai mata, diam. Hai mata, diamkan mata. Hai jantung, berhentilah. Hai darah, berhentilah, jangan berjalan. Maka tidak ada kemampuan bagi kita sepintar apapun kita mengatur yang terjadi di dalam jiwa kita. Di sanalah masyarakat muslimin jamaah Allah subhanahu. Allah menetapkan tentang dirinya, tentang zatnya, betapa kebesaran dan keagungan Allah itu adalah sangat luas. Sehingga kita tengok di dalam tayangan-tayangan dari video amatir menyampaikan, dapat dipastikan orang saat itu adalah tidak ada yang dipanggil satu nama pun, sekalipun boleh jadi dalam tanda kutip dia termasuk orang yang jarang berhadapan dengan Allah, tapi dia akan mengatakan, ya Allah, astagfirullah, Allah pasti mengatakan zat yang satu ini. Karena mereka secara potensial awalnya dasarnya mereka adalah makhluk Allah, makhluk yang punya potensi ketahuan yang tergantung kepada zat yang menguasai alam semesta ini. Jadi Masya Allah luar biasa. Jemaah rahimakumullah, yang tidak terbayangkan ketika suatu saat Allah menentukan hal yang lain, kehidupan alam semesta ini goncang-goncangnya, segoncang-goncangnya. Mungkin skalanya bukan lagi 5,6 atau 5,8. Tapi ketika Allah menghancurkan semuanya, tidak ada lagi orang yang bisa mengukur kekuatan, kedahsyatan, goncangan takdir Allah yang menjadikan harus hancur bumi dan alam semesta ini, di mana punahlah seluruh kehidupannya. Maka sekali ini adalah mengembalikan. Boleh jadi ini adalah peringatan bagi kita. Hari ini kita memang bukan berarti berharap harus terjadi di kota Bandung ini. Nauzubillah min dzalik. Walaupun tadi disampaikan, memang yang cukup lumayan memang berpotensi tinggi ketika terjadi. Kalau katanya kata orang peneliti itu kota Bandung adalah orang yang paling porak-porandai akan hancur. Nauzubillah min dzalik. Jadi tidak ada satu kejadian pun yang teralami oleh kita. Kita bisa berbicara, kita bisa mendengar, kita bisa berjalan, kita bisa melakukan aktivitas, semuanya itu adalah atas dasar qudrat rahmat dan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih yang sangat besar yang kita saksikan. Jadi dengan musibah itu mengambil sebuah teguran, mengambil sebuah hikmah dari kita. Ya, kita lebih optimalkan lagi, memposisikan Allah itu betul-betul akbar. Allah itu betul-betul kuasa. Allah itu betul-betul maha agung di dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam satu tulisan bahwa Allah akbar, bahwa Allah itu sangat besar. Tapi posisikan secara nilai-nilai hubungan, secara akidahnya, imaniyahnya, i'tiqadiyah kita, bahwa Masya Allah luar biasa. Hanya sepersekian saja Allah mengencangkan kehidupannya, ternyata banyak apa yang namanya tuh ya digemparkan dan kekuasaan Allah. Ini jadi walillah. Makanya Allah menegaskan subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi. Konsekuensi bahwa kita memahami bahwa walillahi mulkus samawati wal ardh berarti memposisikan kita sebagai orang harus bertasbih. Karena Allah menyampaikan telah bertasbih apa yang di langit dan di bumi. Langit bertasbih kepada Allah, bulan bertasbih kepada Allah, matahari bertasbih kepada Allah, angin bertasbih kepada Allah, air bertasbih kepada Allah. Semua yang bergerak di alam semesta ini mereka dalam rangka tasbih kepada Allah, sehingga ketika tasbihnya dijalankan dengan sempurna, betapa indah kita melihat alam semesta ini. Betapa indah ketika kita melihat bulan purnama di malam hari yang sangat terang. Betapa luar biasanya. Itu mengajarkan ketika hidup manusia itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka akan muncul keindahan kehidupan itu di dalam kehidupan yang kita jalani. Itu jamaah. Yang kedua,
Apa hikmah di balik musibah yang terjadi di dalam kehidupan kita secara keseluruhan? Ini adalah Allah mengingatkan agar kita senantiasa membenahi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita sebagai landasan kehidupan. Ketika Rasulullah SAW dengan Umar bin Khattab dengan Usman bin Affan berdiri dalam sebuah bukit, dan ternyata bukit itu goncang, terjadi goncangan yang hebat. Lalu kata Rasulullah sampai menghentakkan kakinya, "Hei bukit, diamlah kau. Tidakkah kau tahu bahwa di atasmu ada orang yang sedikit, ada seorang Nabi Al-Faruq, yaitu Umar bin Khattab." Maka dari riwayat tersebut diamlah. Ini mengajarkan apa? Bahwa daerah kita, kesolehan seseorang, kesolehan keluarga, kesolehan masyarakat itu sangat mempengaruhi kepada kehidupan sosial, akan berpengaruh sangat tinggi. Dan kesolehan itu adalah dari sebuah keimanan dan ketakwaan yang dibina dan ditarbiyah. Itulah yang disampaikan oleh Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walau ahlal qura, walau qura, kalau kasalah qura itu artinya kota. Jika penduduk sebuah kota, para pejabatnya, para pemimpin masyarakatnya, tokoh masyarakatnya, para kiainya, para ulamanya, masyarakat mereka berjibaku bergandengan tangan, saling menebarkan kebaikan, saling menebarkan keimanan, saling menebarkan kebaikan, kesolehan masing-masing terjaga, insya Allah. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Tapi kalau para pejabat sudah tidak memperhatikan lagi kehalalan, keharaman, kezaliman, penganiayaan kepada yang lain, ya itu lain hal. Karena kata Rasulullah SAW, ketika terjadi kemafsadatan, maka itulah penghalalan Allah akan menimpakan. Bukan kata Rasulullah, kalau bukan karena Allah melihat orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, orang yang senantiasa menyuruh tentang kebaikan dalam sebuah wilayah dan negeri, maka aku tampakkan azab itu ke daerah tersebut. Jadi jamaah rahimakumullah, iman itu adalah tidak bisa namanya tuh dipandang hal yang sepele di dalam kehidupan kita. Makanya para ulama menyampaikan al-iman tasdiqu bil qalbi wa qaulun bil lisan wa al-amalu bil arkan. Iman itu mentasdiqkan dengan kalbunya, mengkalamkan dengan lisannya, dan mengamalkan dengan perbuatannya. Artinya apa? Berkesinambungan antara sosok dirinya sebagai seorang mukmin dan aktivitas sosialnya di dalam kehidupan. Orang yang imannya baik dan sempurna, maka apa yang diucapkannya, apa yang diamalkannya, dia tidak mau menyelisih aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ada peluang untuk melakukan pengkhianatan terhadap proyek atau terhadap yang dia lakukan, maka dia tidak mau. Ada peluang bisnis, ada peluang proyek cukup lumayan, keuntungannya besar, ada program pengaspalan sekian puluh kilometer dengan target ketebalan misalkan aspal itu adalah 3 cm, tapi karena orang tidak tahu, dia ambil kurangnya 1 cm dalam 1 meter. Kalau itu puluhan kilometer, berapa senti yang dia ambil itu bukan miliknya. Ini yang hilang. Ini yang hilang dari pemantauan keimanan dirinya, karena peluangnya cukup lumayan besar. Karena kalau ketidakjujuran dimunculkan dalam sebuah kehidupan yang mencatat budaya dan dia menghalalkan hal itu, maka siap-siaplah diangkat keberkahan kehidupannya. Berapapun nilai nominal yang didapatkan, maka keberkahan itu tidak akan dimiliki oleh dirinya. Pantas Rasulullah SAW menyampaikan bahwa la dina liman la amanatalah. Tidak dianggap agamanya sempurna orang yang tidak amanah di dalam kehidupannya. Orang lain boleh tahu, tidak mengetahui, tapi fa'ain Allah. Sama halnya ketika seorang gadis untuk mencampurkan pada zaman Umar bin Khattab susu dengan air, ketika dinyatakan, wahai ibu, kalau Umar tahu akan marah. Kata ibunya, Umar itu tidak tahu. Umar nggak ada sekarang. Umar lagi enak-enak di istana. Umar lagi enak-enak di gedungnya. Umar lagi enak di tempat tinggalnya. Umar lagi duduk apa kata di situ? Betul, ibu. Umar tidak ada. Tuhannya Umar
baru tersadarkan. Ini kenapa muncul menyampaikan fa'aina Allah ibadahu, di mana Allah, lalu di mana Tuhan Umar. Kalau kita melakukan manipulasi, kita melakukan sebuah penipuan, pengkhianatan kepada orang-orang yang mengamini kita, itu berbicara tentang kualitas keimanan seseorang. Seorang pedagang yang mengurangi timbangan, apakah itu tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah? Wailul lil mutaffifin alladzina idza qatalahum celaka orang-orang yang berbuat curang. Apakah orang yang memasukkan tanda tangan untuk menghalalkan sertifikat sebuah tanah itu tidak akan diminta pertanggungjawaban? Itu semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang mengambil tanah sejengkal yang bukan miliknya, maka di akhirat akan digantungkan tembaga yang sangat panas sebesar gunung, 1 jengkal. Tapi kasus yang ada bukan 1 jengkal, dengan 1 wilayah tanah yang dimiliki 2 sertifikat. Mungkinkah itu bisa terjadi? Dapat dipastikan ada 1 yang tidak jujur, ada 1 yang memang salah. Ini jamaah yang seringkali yang tidak kita sadari, sikap-sikap kita dalam perilaku. Maka yang ketiga adalah menjadikan kita untuk memperbaiki pola kehidupan kita. Zaharul fasada bil barri wal bahri bima asbat bi aidin nas. Telah rusak daratan dan lautan. Itu kenapa? Karena ulah manusia, ulah keserakahan kita sebagai manusia ingin mencaplok, ingin menguasai, mengambil orang lain, mengambil barang orang lain, menguasai orang lain, menindas orang lain. Padahal Allah sudah memberikan fasilitas sedemikian juga kepada kita, tapi karena rasa syukurnya dan kurang tertarbiyahnya keimanan itu menjadikan kita terus berbuat serakah. Ini masyarakat muslimin jamaah rahimahullah. Jadi demikian Allah mengingatkan sekali lagi kepada kita betapa luar biasanya kuasa Allah yang sangat besar di dalam kehidupan kita, bahwa perilaku yang kita lakukan di dalam dunia ini tidak akan pernah lepas dari pengawasan dan akan berkesinambungan dengan kehidupan sosial yang terjadi. Jamaah rahimahullah, boleh jadi orang lain yang berporak-porak dan mengeluarkan kemaksiatan. Makanya hal yang keempat yang menjadi mengingatkan kita adalah kita harus tetap melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'rufnya bisa, tapi nahi munkar yang menjadi satu tantangan. Kenapa orang-orang yang menyebabkan minum-minuman keras, perjudian, perzinahan, begitu mereka begitu dengan kuatnya, dengan mereka itu dengan semangatnya, padahal itulah kebatilan, itulah kerusakan dan kehancuran. Karena kata Allah, wattaqu fitnatal ladzina la tusibanna zalamu minkum khassah. Hati-hati kata Allah dari perbuatan dan satu musibah yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim. Kalau ada orang yang berjudi, kalau ada orang yang bermabukan, kalau ada orang yang bermaksiat, yang berzina dibiarkan dengan alasan hak asasi manusia, wattaqu fitnatal ladzina la tusibanna zalamu minkum khassah. Hati-hati. Ketika kita membiarkan, maka tunggulah akibat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita dengan satu alasan itu hak asasi manusia. Jadi amar ma'ruf nahi munkar seringkali kita tidak pernah. Dengan bandingannya kita menyatakan tentang kebenaran. Orang bermaksiat begitu semangat. Kenapa? Kita dijanjikan oleh Allah dengan surga, dijanjikan Allah dengan keberkahan, dijanjikan oleh dengan pertolongan. Tidak pernah menjadi semangat untuk menebarkan, mengingatkan mereka. Bahkan sayangnya tidak sedikit mereka adalah backing orang-orang yang tahu tentang hukum. Perilaku-perilaku ini yang memunculkan ketatanan kehidupan sosial. Perilaku-perilaku ini yang menjadikan Allah itu menghalalkan munculnya musibah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, apabila riba dan berzina terus menyebar, maka saat itulah kaum itu menghalalkan untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pernyataan-pernyataan Allah melalui Rasulnya. Itu bukan pernyataan-pernyataan biasa. Tapi artinya nih, jamaah rahimahullah, kita tidak bisa hanya berdiam diri ketika melihat orang lain. Kenapa nggak kita bersatu? Wilayah Bandung Utara harus bebas dari orang-orang yang bermaksiat, dari orang-orang yang berjudi, dari orang-orang yang berzina. Kita bersihkan karena tingkat kesolehan untuk menentukan keberpihakan Allah terhadap keberkahan kehidupan masyarakatnya. Karena kalau tidak, dengan alasan dia bukan saudara saya, dia bukan keluarga saya, dia orang lain. Maka kita tafakuri surat Al-Anfal ayat 24. Yang terakhir jamaah rahimahullah, musibah yang memunculkan membangun solidaritas dan soliditas kita.
Solidaritas artinya kita memberikan pertolongan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, memberikan munasarah, memberikan kepada mereka bantuan. Kita bantu mereka. Jadi kita bantu mereka dengan apa yang kita bantu. Paling minimal kita bantu dengan doa, mudah-mudahan mereka yang diselamatkan diberikan kesabaran dan ketabahan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang tertimpa harus diambil kehidupannya, Allah sudah membukakan surga yang luar biasa. Dan harus dibangun solidaritas, karena kata Allah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Bangun kebersamaan, munculkan ukhuwah kita bergandengan bersama-sama. Kehidupan tidak ada lagi bagaimana kita menjadi orang yang bisa bermanfaat, memanfaatkan kebaikan, memanfaat janji-janji dari Allah, memanfaatkan kebenaran yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW, bukan hanya untuk dikaji tapi kita amalkan, karena Rasulullah pun mengamalkan apa yang disampaikan dan diterimanya wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Tidak hanya dibacakan, realisasikan selama kita bisa merealisasikan, karena kita adalah berkepentingan untuk menyelamatkan kehidupan, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tentunya perjuangan akan menghadapi berbagai tantangan, tapi itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena agama Islam itu bukan agama individu, bukan mencari aman sendiri, tapi bagaimana Islam itu bisa dirasakan rahmatnya, ketegasannya, keadilannya. Islam rahmatan lil alamin bukan berarti tidak bersikap tegas kepada orang-orang yang culas, kepada orang-orang yang khianat, kepada orang-orang yang senantiasa berbuat zalim. Tetap harus dihukumi dan dihakimi dengan hukum yang berjalan. Karena seorang pejabat yang amanah, maka insya Allah dia akan jujur, dia akan bertanggung jawab dan disiplin. Seorang polisi yang memang dia tahu yang beriman, maka dia akan jujur. Seorang kepala daerah yang beriman, maka dia akan memunculkan bagaimana harus menyelamatkan. Masyarakat muslim jamaah rahimakumullah, yang kita butuhkan adalah orang-orang pemimpin-pemimpin yang soleh, yang menjadikan masyarakatnya mengingat kepada Allah, yang mengiring kita untuk senantiasa bertasbih kepada Allah. Selain memang dibutuhkan untuk kesejahteraan ekonomi, tapi adalah musibah yang terbesar jangan sampai keimanan kita tergadaikan dengan kehidupan dan kebutuhan kita di dunia ini. Karena harga terakhir kita di hadapan Allah adalah iman, keyakinan kepada Allah, dan keyakinan bahwa Islam yang memberikan keselamatan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Baik ini, mari kita sama-sama mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita yang masih diberikan amanah, berbagai amanah-amanah kenikmatan, bagi saudara-saudara saya yang diberikan kenikmatan dalam posisi kelebihan harta, kekayaan, pangkat dan jabatan, peluang yang terbaik untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terkecuali bagi orang yang diuji oleh Allah dengan kekurangan, dan kekurangan sama memberikan peluang untuk yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan di hadapan Allah, Allah tidak melihat dari status sosial seseorang, dari ilmu dan kekayaan, tapi kepasrahan hatinya. Dia mau menjadikan Islam sebagai warna bagi kehidupan dan cara berpikir dia, dan menjadikan Islam sebagai pendorong dalam melaksanakan segala amal-amal dan amanah-amal di dalam kehidupan ini. Sebagaimana Rasulullah SAW, Rasul itu orang yang kaya, tapi kekayaan Rasul tidak pernah mengalahkan kekayaan takarubnya kepada Allah. Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang kaya, tapi kekayaannya tidak pernah mengalahkan, melupakan dia untuk senantiasa berindu-rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab itu orang yang terkenal, tapi keterkenalan tidak menjadikan sombong di hadapan Allah, justru semakin tunduk di hadapan Allah. Utsman bin Affan pun orang yang kaya, Ali bin Abi Thalib orang-orang yang kaya, orang-orang yang kaya dengan kekayaan dunia, tapi mereka tidak pernah dikalahkan dengan kekayaan yang dititipkan oleh Allah untuk mengalahkan kekayaan amalnya, kekayaan takarubnya, kekayaan untuk dakwahnya, kekayaan untuk menyampaikan tentang kebenarannya. Nah, kalau kita kebetulan diberikan kekayaan ilmu oleh Allah, diberikan kehormatan dengan kedudukan, diberikan dengan hal segala fasilitas dunia, mari kita jadikan bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada para
para sahabatnya menyampaikan Islam, mengamalkan Islam, dan menebarkan Islam dengan kebaikan ini. Sehingga insya Allah kita berharap menunggu Utara itu bebas dari kemaksiatan. Menunggu Utara tidak boleh lagi ada perzinahan, kalau memang ada. Tidak boleh lagi bergabung dengan perjudian. Kalau mereka terus menyuarakan tentang narkoba, betapa mereka menyebarkan dengan keenakan, kita tidak bisa duduk diam saja karena dengan alasan mereka adalah bukan keluarga kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.